Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya, Rival Arnold Ngofangari, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 8, dari SMP Negeri 1 Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Tujuan pembelajaran dari tugas demonstrasi kontekstual ini adalah 1. Calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. Calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk dijalankan. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Penerapan paradigma inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan metode bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, dimaksudkan untuk memandu pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lainnya, yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal, jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan, atur eksekusi, yang dapat membantu transformasi rencana, menjadi nyata. Visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu, mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, mandiri, kreatif, kompeten, kolaboratif, dan terampil teknologi. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu, meningkatkan kemandirian belajar murid, dengan menggunakan teknologi. Adapun, tahapan bagja yang telah saya buat, adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kemandirian belajar murid, dengan menggunakan teknologi? Tindakan atau penyelidikannya, antara lain, pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah, dan rekan sejawat. Mengajak mereka bertukar pikiran, tentang cara meningkatkan kemandirian murid, dengan menggunakan teknologi. Kedua, mencari referensi, dan mengamati praktik-praktik baik, tentang cara meningkatkan kemandirian belajar, menggunakan teknologi. Ketiga, melakukan asesmen awal, untuk mengetahui karakteristik dan cara belajar murid. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, apakah ada guru di sekolah, atau di sekolah lain, yang pernah menggunakan teknologi, untuk meningkatkan kemandirian belajar murid? Aktivitas apa saja, yang mampu meningkatkan kemandirian belajar pada murid? Teknologi seperti apa, yang pernah digunakan oleh murid, untuk meningkatkan kemandirian belajar mereka? Tindakan atau penyelidikannya, antara lain, pertama, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, dengan mencari berbagai referensi terkait dengan guru, yang pernah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, untuk meningkatkan kemandirian belajar murid. Kedua, mencari contoh nyata, tentang cara meningkatkan kemandirian belajar pada murid, dengan menggunakan teknologi. Ketiga, melakukan wawancara kepada murid. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah penggunaan teknologi dapat meningkatkan kemandirian belajar murid?
Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada mata pelajaran lain, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar murid? Tindakan atau penyelidikannya antara lain: membuat lembar observasi yang mencatat kemandirian belajar murid, berkolaborasi, dan juga berbagi praktik baik dengan guru mata pelajaran lain, terkait dengan penerapan pembelajaran berbasis teknologi, yang dapat meningkatkan kemandirian belajar murid. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk memulai membiasakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, terutama dalam meningkatkan kemandirian belajar murid? Media apa yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi? Bagaimana upaya untuk mempertahankan penggunaan teknologi secara konsisten, agar kemandirian anak dalam belajar terlaksana secara optimal? Tindakan atau penyelidikannya adalah: pertama, membuat modul ajar digital, beserta dengan asesmen pembelajaran. Kedua, mengeksplorasi teknologi-teknologi yang mudah digunakan oleh murid, serta memilih media-media pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan karakteristik murid. Ketiga, memberikan penghargaan atau reward sebagai bentuk apresiasi kepada murid yang menunjukkan kemandirian belajarnya melalui penggunaan teknologi. Yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kemandirian belajar murid melalui penggunaan teknologi? Apa saja peran, dan siapa saja yang terlibat? Kapan program ini dimulai? Tindakan atau penyelidikannya adalah: pertama, kepala sekolah, guru, murid, komite sekolah, dan orang tua. Kedua, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru sebagai fasilitator, murid sebagai subjek utama dalam penerapan program ini, komite sekolah dan orang tua berperan sebagai pemberi support atau dukungan kepada murid bahkan kegiatan ini. Ketiga, awal tahun pelajaran 2023-2024. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.